Assalamualaikum semua para aset Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini pastinya masih semangat, sehat, dan baik-baik saja. Karena malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 3 episode 16. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pastikan Anda like video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya Tom terluka akibat mantannya Gina dan dirawat di rumah sakit. Dan saat itu Tom hampir saja ditangkap karena kasus pencurian berlian jika Reddington tak membantunya. Sementara untuk Agent Kim, dia akhirnya memutuskan mempertahankan bayinya dan akan merawatnya bersama Tom. Sementara agenda Reddington di episode sebelumnya, ternyata Reddington memberikan blacklist sebelumnya untuk menemukan seseorang yang saat itu Reddington ucapkan adalah Rostova. Dan saat itu ternyata Reddington diberikan hadiah dari orang yang dicarinya itu, sebuah lukisan yang menggambarkan Agent Kim menatap sebuah makam yang bertuliskan nama Reddington. Namun bagaimanakah kelanjutannya dan apa agenda Reddington kali ini? Kita saksikan saja di video kali ini. Dan untuk itu tetap perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita dimulai di China, di kota Beijing, di mana di sini akibat rahasia yang dibocorkan ke publik oleh Blacklist kali ini The Caretaker, yaitu tentang salah satu pejabat Cina yang tewas ternyata diracuni oleh pria ini. Pria ini pun akhirnya ditangkap. Para agen Cina yang dimana saya bisa konfirmasikan pihak Cina membunuhnya sebagai aksi pembalasan. Sementara di sisi Blacklist kali ini yang mempunyai julukan Caretaker, terlihat dia di suatu pemakaman sedang menyiapkan sesuatu untuk aksi berikutnya. Dan setelah itu dia menghubungi seseorang dan berkata bahwa rahasia pertama telah dirilisnya dan rahasia yang kedua akan segera keluar. First secret has been released. The second one will come very soon. Dan rahasia apakah yang dimaksud itu dan apa motif Reddington memberikan blacklist kali ini? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini. Sementara di sisi Agent Kim dan Tom di apartemennya, terlihat Tom belum pulih sepenuhnya akibat luka yang dialaminya itu. Namun di sini dia merasa sangat bahagia lagi setelah Agent Kim berkata bahwa dia bersedia untuk menjadi istri Tom dan melakukan pernikahan untuk ketiga kalinya. Dan saat Agent Kim mendatangi Reddington yang akan memberikannya kasus, seorang pria datang mengantarkan pesanan Tom yang akhirnya setelah Agent Kim pergi, kita pun diperlihatkan bahwa Tom memesan obat penahan rasa sakit dan satu buah senjata. Dan apakah rencana Tom yang sampai membutuhkan senjata itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Dan untuk Agent Kim, dia pun akhirnya bertemu dengan Reddington di suatu tempat. Dimana sebelum Reddington memberikan kasus blacklist kali ini, Agent Kim menyampaikan kepada Reddington bahwa dia sudah membuat keputusan menerima tawaran Tom untuk menikah lagi dan akan membesarkan anak mereka bersama-sama. Reddington yang mendengar itu sebetulnya terlihat sangat tidak senang dengan keputusan Agent Kim itu. Namun Agent Kim meminta Reddington untuk menghargai keputusannya itu. Dan setelah mendengar itu, Reddington pun akhirnya memberikan kasus blacklist kali ini yang dikenal sebagai The Caretaker, yang baru saja mempublik rahasia yang mengakibatkan pria di scene awal tadi tewas. Dan Reddington menyampaikan Caretaker adalah penjaga rahasia seperti dokumen, rekaman video, ataupun foto. Dan selama ini, Caretaker selalu mempertahankan rahasianya dan tidak bisa ditembus oleh para penjahat, pemerintah, maupun tokoh industri. Namun kali ini, Reddington mengetahui Caretaker menyebarkan rahasianya karena mendapat instruksi khusus. Dan jika perkiraan Reddington benar, maka kematian pria di scene awal tadi hanyalah permulaan saja. I assure you, Russell Pritchard's death is only the beginning.
Ya, akhirnya Agent Kin pun memberikan kasusnya kepada Donald dan kawan-kawan. Dimana setelah mendengar penjelasan Agent Kin dan petunjuk yang Reddington berikan, FBI berhasil menemukan pria yang diketahui memberikan rekaman video rahasia kepada Blacklist kali ini. Dan selagi Donald dan Navabi menginterogasinya, di ruangan lain Agent Kin menyampaikan kepada Cooper bahwa dia akan segera menikah dengan Tom, yang dimana Cooper yang mendengar itu ikut bahagia dan mendukung keputusan Agent Kin itu. Tapi di sini Agent Kin menyampaikan dengan berkata, meskipun semua yang telah dia lalui, dia tetap berharap ibunya bisa berada di pernikahannya dan berharap Agent Kin tahu kebenaran tentang ibunya sendiri. Dan Cooper yang mendengar itu bertanya apakah tidak ada orang yang bisa membantu Agent Kin menemukannya, dimana Agent Kin menjawab bahwa dia pernah melacak seseorang yang bernama Anton Velov yang katanya tahu banyak tentang ibunya. Namun saat Agent Kin menemuinya, Anton bungkam, yang dimana saat itu Anton bungkam karena Reddington meminta Anton untuk tidak mengatakan apapun kepada Agent Kin. Dan di episode kali ini Agent Kin akan mencoba untuk menemuinya lagi. Dan untuk kasusnya, dari keterangan pria ini, FBI berhasil menemukan petunjuk untuk menemukan Blacklist kali ini, yang dimana pria ini mengirimkan rekaman video kepada caretaker melalui tabung, dan pria ini tidak pernah secara langsung bertemu dengan caretaker. Dan FBI sangat kesulitan menemukan alat pengiriman tabung yang dimaksud itu. Tapi tentu saja Reddington mengetahui pemilik alat tabung yang dimaksud itu, karena Reddington adalah salah satu kliennya juga. Dan Reddington yakin caretaker juga adalah klien pemilik alat tabung itu. Ya, akhirnya Reddington pun membawa Agent Kin untuk menemui pemilik alat tabung yang biasa digunakan untuk mengirimkan paket rahasia itu. Dan di sini Reddington meminta pria ini untuk memberikan lokasi caretaker dengan imbalan bisnisnya akan tetap aman, karena Reddington akan mengalihkan petunjuk FBI yang mengarah ke tempat ini. Dan pria ini pun akhirnya bersedia memberikan lokasi caretaker. Donald dan kawan-kawan pun akhirnya pergi ke lokasi yang ternyata di makam yang kita lihat di scene awal tadi. Dan di sini mereka berhasil menemukan caretaker yang baru saja membongkar makam dan mengeluarkan sesuatu dalam perut mayat di makam itu, yang saya bisa konfirmasikan itu adalah dokumen rahasia yang dia simpan dan rencananya akan dia publikasikan. Namun sebelum kita melihat apa yang terjadi selanjutnya tentang kasusnya, kita akan ke sisi Tom, di mana Tom ternyata membeli senjata tadi untuk menemui Gina, karena di episode yang lalu Gina memang berniat membunuhnya. Dan di sini Gina yang melihat kesempatan mencoba untuk melakukan perlawanan, namun yang pada akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh Tom. Dan Tom pun mengungkapkan alasannya dia datang ke sini untuk menawarkan perdamaian, karena dia bisa saja membunuh Gina sekarang lalu mendatangi atasannya Mayor dan membunuhnya juga. Tapi Tom berniat untuk tidak melakukan hal itu karena Tom sudah lelah menyakiti orang. Jadi Tom pun menawarkan kesepakatan perdamaian di mana Tom tak akan mencari Gina, dan sebaliknya Gina juga tak boleh mencari Tom dan keluarganya. Gina yang mendengar itu semua dan sadar Tom sudah berubah menjawab bahwa dia akan berusaha untuk mencobanya. I'll try. Sementara di Blackside, akibat berhasil menangkap caretaker ini, FBI akhirnya mengetahui alasan mengapa caretaker merilis video rahasia yang mengakibatkan pria di scene awal tadi tewas, yang dimana alasannya putri caretaker telah diculik dan penculiknya lah yang menginstruksikan caretaker ini. Dan jika dalam 2 jam ke depan caretaker tidak merilis dokumen rahasia yang tadi dia ambil di dalam perut mayat di makam tadi, maka putri caretaker itu akan dibunuh penculik. Terlebih, buku pria ini yang berisi daftar lengkap nama-nama kliennya dan lokasi dia menyimpan rahasia-rahasia lainnya saat ini berada di tangan penculik. Mengetahui itu, FBI pun akan membantu untuk menyelamatkan putrinya, asalkan caretaker mau memberitahu tentang rahasia yang ingin dipublikasikan penculik itu.
Dan setelah melihat dokumen rahasia itu, Navabi memberitahu Reddington semua perkembangan kasusnya dan memberitahu isi dokumen rahasia yang ingin dipublikasikan penculik ternyata adalah sebuah rahasia yang bisa membuat malu negara Jerman. Dan Reddington yang mendengar itu menyarankan apapun yang terjadi, jangan pernah mempublikasikan dokumen itu, karena Reddington juga akan mencoba untuk membantu menemukan penculiknya. I warn you, do not expose the Germans. Di lain sisi, ternyata Agent Kin menemui Anton Velov, orang yang Agent Kin mengetahui tentang ibunya, Katarina Rostova. Tapi di sini, Anton lagi-lagi berkata bahwa dia tidak bisa membantu apapun soal itu, karena dia hanya pernah mendengar namanya saja. Dan alasan Anton bersedia menemui Agent Kin, Anton mengungkapkan dengan berkata bahwa selama ini putrinya tidak mau bicara dengannya, dan Anton tidak bisa menemukannya. Namun Anton yang sadar dia sedang sekarat, meminta bantuan Agent Kin untuk menemukan putrinya dan memberikan surat yang selama ini dia tulis, karena di dalam surat itu akan menjelaskan semuanya. Dan setelah Agent Kin pergi, wanita yang menjaga Anton menghubungi Reddington memberitahu bahwa Anton tidak memberitahu apapun karena Anton hanya sibuk membicarakan tentang putrinya. Dan dari scene ini kita bisa simpulkan Reddington selalu mengawasi Anton Velov agar tidak memberitahu Agent Kin tentang sosok ibunya itu. Thank you, Darla. Dan setelah ini, Agent Kin dan Reddington bersama-sama mencari petunjuk untuk bisa menemukan penculik yang sudah menculik Putri Blacklist kali ini. Namun di sisi Donald dan kawan-kawan, karena batas waktu yang diberikan penculik kepada caretaker untuk mempublik dokumen rahasia kian mendekat, Cooper terpaksa membuat keputusan sulit untuk merilis dokumen rahasia itu. Karena Cooper tak ingin putri caretaker dibunuh oleh para penculik meskipun tahu konsekuensi yang akan didapatkan Amerika akibat merilis dokumen rahasia yang bisa mempermalukan negara Jerman itu. If we do nothing, Rose Janice will die. The kidnappers' instructions? We know what they are. Let's follow them. Namun selang beberapa saat setelah FBI mempublikasikan dokumen rahasia itu, Cooper mendapatkan kunjungan dari penasihat Gedung Putih Cynthia Pennebaker yang tentu saja kalian pernah melihatnya di episode saat Agent Kin ditangkap oleh FBI. Dan di sini, sebelum memberitahukan maksud kedatangannya, Cynthia memberitahu Cooper bahwa dia sekarang yang akan mengawasi kesatuan Cooper, atau bisa dibilang pengganti Raven dan menjadi atasan Cooper. Namun Cynthia yang tahu bahwa selama ini yang menjadi atasan Cooper diketahui hilang tanpa jejak, yang dimana kita tahu bahwa sebetulnya telah dibunuh, seperti Diana Fowler yang dibunuh Reddington dan Raven yang dibunuh oleh Laurel Hitchin. Dan untuk itu, Cynthia yang tak ingin bernasib sama meminta Cooper untuk menjaganya di belakang, karena Cynthia akan menjaga Cooper juga. I will watch your back and you will watch mine. Dan setelah berkata seperti itu, Cynthia pun menyampaikan maksud kedatangannya, di mana beberapa jam yang lalu, dua teroris memasuki Amerika. Dan saat itu, Badan Intelijen Jerman membantu melacak teroris itu. Dan sekarang, Amerika kehilangan jejak sama sekali tentang dua teroris yang memasuki Amerika itu. Karena pihak Jerman tiba-tiba berhenti memberi informasi kepada Amerika. Yang dimana Cooper tahu bahwa itu akibat dokumen rahasia yang FBI publikasikan sehingga membuat pihak Jerman kesal. Dan untuk itu semua, Cynthia meminta Cooper untuk meminta bantuan Reddington. Karena ini masalah keamanan nasional dan Amerika tidak bisa menemukan petunjuk apapun untuk menemukan dua teroris yang memasuki Amerika itu. Dan tak lama setelah Cynthia pergi, Agent Kin yang saat ini bersama Reddington menghubungi Cooper, memberitahu bahwa dia dan Reddington sudah berhasil menemukan lokasi penculik. Dan Cooper yang mendengar itu berkata bahwa itu adalah hal yang bagus. Tapi sekarang ada yang lebih penting dari kasus penculikan itu. Dan Cooper meminta Agent Kin untuk membawa Reddington ke Black Set saat ini juga. Bigger problem is than saving the caretaker's daughter. Dan setelah Agent Kin, Dembe, dan Reddington tiba, Cooper pun menjelaskan semuanya tentang masalah keamanan nasional itu, yang dimana sebetulnya Reddington sudah mengingatkan untuk tidak merilis rahasia yang bisa mempermalukan Jerman, karena sekarang pihak Jerman kesal dan menolak membantu Amerika perihal dua teroris yang memasuki wilayah Amerika. Dan Reddington yang mendengar itu berkata bahwa dia mengenal kelompok yang bisa melacak dua teroris itu. Tapi pertanyaannya,
mengapa mereka mau membantu masalah itu. Cooper yang mendengar itu pun mengungkapkan jika Reddington bisa membantu melacak dua teroris itu, maka Cooper akan berhutang budi kepada Reddington. Get them the help and I'll owe you. Yes, you will. Tapi sebelum itu, kita akan ke sisi Donald dan Navabi yang akhirnya berhasil menemukan lokasi penculik setelah diberitahu lokasinya oleh Reddington. Dan di sini, mereka membunuh salah satu pria karena pria itu mencoba untuk meraih senjatanya. Yang pada akhirnya, Donald pun menemukan buku milik caretaker berisi nama-nama kliennya dan putri caretaker yang diculik ini dan menangkap satu pria yang diketahui tersangka penculikan. Tapi setelah mereka menginterogasinya, ternyata pria ini adalah kakak kandung dari wanita ini dan otak penculikan sebenarnya adalah wanita ini sendiri. Namun apakah alasannya wanita ini melakukan itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Karena tak lama setelah mengetahui itu, Cooper memberitahu bahwa Reddington berhasil menemukan lokasi dua teroris yang memasuki Amerika. Dan Donald maupun Navabi langsung menuju lokasi untuk meringkusnya. Dan saat tiba di lokasinya, mereka terpaksa membunuh dua teroris itu karena mencoba untuk melawan. Tapi ternyata sebelum kematian teroris itu, mereka berhasil mengaktifkan bom yang mereka bawa dalam mobil yang dalam 2 menit lagi, bom itu akan meledak. Tapi berkat keahlian Aram, dia membimbing Donald untuk menjinakkannya. Dan saat tinggal 2 kabel dan waktu yang tinggal beberapa detik lagi, Aram berkata bahwa dia akan memberitahu Donald kabel apa yang harus dipotong selanjutnya jika Donald meminta maaf kepada Navabi karena pernah mengatai Navabi dengan sebutan wanita jalang. Saat kejadian, Donald memecat Navabi. Yang akhirnya mau tidak mau Donald pun meminta maaf kepada Navabi dan bom pun akhirnya berhasil dijinakkan dengan bantuan Aram. Apology accepted. Dan untuk kasus penculikan itu, ternyata alasan wanita ini ingin dirinya diculik adalah untuk membalas dendam terhadap caretaker dan mengekspos perbuatannya. Karena ternyata caretaker bukanlah ayah kandungnya. Di mana wanita ini baru-baru ini mengetahui setelah melihat info orang hilang tentang dirinya. Dan ternyata saat waktu kecil dulu, caretaker melihat putrinya itu bersama ayah kandungnya. Dan saat itu, ayah kandungnya itu berlaku kasar kepada putrinya dan caretaker mencoba untuk menasihati, tapi ayah kandungnya itu malah ingin memukul caretaker. Yang akhirnya caretaker membuat pingsan ayah kandungnya dan setelah itu dia membawa putrinya itu dan menyayanginya seperti anaknya sendiri. Yang bisa dibilang caretaker melakukan penculikan. Dan kenapa dia sampai melakukan hal itu? Karena saat itu caretaker baru saja kehilangan istrinya bersama anak yang ada di dalam kandungan istrinya itu. Dan itulah akhir kasus Blacklist kali ini. Namun apakah agenda Reddington memberikan Blacklist kali ini? Ternyata agenda Reddington memberikan Blacklist kali ini karena Reddington menginginkan buku milik caretaker itu yang berisi nama-nama klien caretaker dan lokasi tempat caretaker menyimpan rahasia para kliennya itu. Dan di sini kan Reddington yang tahu Cooper berhutang budi padanya perihal 2 teroris tadi, Reddington meminta Cooper untuk meminjamkannya buku milik caretaker itu. Namun sebelum kita melihat apa yang akan dilakukan Reddington dengan buku itu, kita akan ke sisi Agent Kin yang berhasil menemukan kediaman putri Anton Velov. Dan di sini Agent Kin menyampaikan bahwa Anton memberi surat untuknya dan surat itu bisa menjelaskan semuanya. Namun wanita ini menjawab bahwa hubungannya dengan ayahnya baik-baik saja karena dia setiap hari masih berhubungan dengan baik, dan surat itu sebetulnya untuk Agent Kin. Yang dimana saya bisa asumsikan Anton Velov ingin memberitahu Agent Kin apa yang diketahuinya tentang Katerina Rostova tanpa sepengetahuan Reddington. Karena Anton tahu Reddington selalu mengawasinya. Ya akhirnya Agent Kin pun membaca surat dari Anton Velov itu dan dia terlihat sedih dengan isi suratnya yang juga ditemukan foto Agent Kin saat masih kecil. Dan setelah membacanya, Agent Kin pun mendatangi Reddington yang baru saja ingin pergi setelah meminjam buku milik The Caretaker kepada Cooper. Dan di sini, Agent Kin yang kesal berkata kepada Reddington bahwa Reddington telah membohonginya, yang mengatakan Katerina Rostova ibunya telah tewas. Karena dari isi surat itu, Anton berkeyakinan Katerina masih hidup. Karena Anton Velov saat itu ditugaskan untuk mencari Katerina. Dan dia berhasil melacak sampai di hotel di Praha dan menemukan foto ini. Dan Agent Kin yakin
mungkin ibunya masih hidup di luar sana yang saat ini mungkin saja mencarinya. Namun Reddington yang mendengar itu berkata bahwa dia tidak membohongi Agent Kim karena ibunya memang sudah tewas bunuh diri tenggelam pada tahun 1990. Dan untuk fotonya itu mungkin saja ada yang sengaja menempatkan di hotel yang ada di Praha itu. Namun Agent Kim yang kesal dan tidak percaya lagi dengan omongan Reddington akhirnya pergi meninggalkannya. Dan di sini muncullah pertanyaan, apakah Reddington berbohong kepada Agent Kim yang mengatakan Rostova ibunya telah meninggal? Karena di episode yang lalu kita mengetahui Reddington bertanya kepada pria ini di mana Rostova. Dan untuk kepastiannya kita tunggu saja di episode yang mengungkapkannya. Where's Rostova? Dan saat malam tiba, terlihat Reddington dan Dembe menggali sebuah makam. Yang dimana bisa saya konfirmasikan, Reddington mencari sebuah file rahasia yang selama ini disimpan oleh The Caretaker. Dan akibat buku milik The Caretaker, dia berhasil mendapatkannya. Tapi setelah Reddington mendapatkannya, Reddington langsung membakarnya. Yang dimana bisa kita konfirmasikan bahwa rahasia itu sesuatu yang Reddington tak ingin sampai diketahui oleh orang lain. Namun apakah itu? Saya maupun Anda juga tidak bisa mengetahuinya karena kita tidak diberi kesempatan untuk melihatnya. Dan itulah scene penutup untuk cerita kali ini. Dan sedikit informasi, episode selanjutnya adalah episode yang menurut saya sangat-sangat epik untuk disaksikan. Karena Agent Kim dan Tom akan menikah lagi. Dan mereka mendapatkan hadiah pernikahan yang sangat luar biasa. Namun hadiah apakah itu dan siapakah yang memberikan hadiah luar biasa itu? Kita akan mengetahuinya di episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Dan jika sudah, saya selaku pembawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam Aset Reddington, Assalamualaikum. Goodbye, Jacob.